Senin 27 Oktober kemarin, jagat media diramaikan dengan adanya kritik dari Hasan Nasbi terkait gaya komunikasi Menteri Purbaya yang menurut mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI itu bisa melemahkan pemerintah. Pertanyaannya, apa benar bisa begitu? Menteri Purbaya sendiri telah menjawab kritikan itu dengan mengatakan stabilitas pemerintah amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Menteri Purbaya juga membeberkan hasil survei kepercayaan publik dan menegaskan bahwa ia hanya kepanjangan tangan presiden. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan fokus ke muatan politiknya ya. Kita fokus ke hukumnya saja. Bagaimana sih perspektif hukum memandang setiap informasi yang disampaikan Menteri Purbaya itu? Apakah melanggar hukum atau sebaliknya? Malah ia sedang melaksanakan perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Apakah pejabat dilarang berbagi informasi yang jadi tugasnya hanya karena berkaitan dengan pejabat lain? Apakah hubungan baik antar pejabat lebih penting daripada menyampaikan informasi publik yang bermanfaat dan mencerdaskan kehidupan bangsa? Yuk, kita analisa dari sisi hukumnya. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam pemenuhan atau to fulfill, perlindungan atau to protect, dan penghormatannya atau to respect dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua peraturan atau regeling maupun kebijakan atau belet, serta semua tindakan administrasi pemerintahan tidak boleh ada satupun yang melanggarnya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Sebaliknya, semua peraturan kebijakan serta tindakan administrasi pemerintahan itu harus diarahkan untuk terlaksanakan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional itu. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan jangan lupa, salah satu tujuan dibentuknya pembentukan negara Indonesia sebagaimana ditegaskan paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, disinilah kita harus meletakkan informasi. Informasi adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan informasi kita mendapatkan pengetahuan, dan dari pengetahuan itulah kecerdasan bangsa diperoleh. Terlebih lagi, informasi yang disampaikan itu adalah informasi publik mengenai tindakan pemerintahan atau badan publik lainnya yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Maka tentu saja informasi publik itu menjadi penting, sebab telah membuat masyarakat umum menjadi tahu tindakan pemerintahan dan dengan demikian telah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tadi ada istilah informasi publik dan badan publik. Informasi publik menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan badan publik menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP adalah lembaga eksekutif. Legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Buat pejabat atau mantan pejabat yang mau kembali menjabat, banyak-banyaklah baca peraturan, supaya saat berbicara atau bertindak, nggak melanggar aturan. Jangan hanya lihat dari sisi politik, tapi juga lihat dari sisi hukumnya. Ingat, Indonesia itu negara hukum, bukan negara politik. Cek pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pentingnya informasi publik juga bisa kita baca dari penjelasan umum paragraf kedua, keempat, dan kelima Undang-Undang KIP yang menegaskan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, dan mencakup pula organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya kepemerintahan yang baik, good governance. Jadi sudah jelaskan, setiap informasi yang disampaikan Menteri Purbaya juga yang disampaikan pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan dengan bidang kerjanya adalah bagian dari penyelenggaraan negara yang terbuka agar publik atau masyarakat umum dapat mengawasi. Karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Informasi publik juga penting
untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Bahkan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Jadi, kalau berdasarkan undang-undang, pejabat wajib menyampaikan informasi publik, lalu atas dasar apa kritikan terhadap Menteri Purbaya itu? Gayanya, jangan lihat gaya koboynya, lihat isi informasi yang disampaikannya. Informasi publik itu mempunyai 3 unsur. 1. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. 2. Informasi itu berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. 3. Informasi itu berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan badan publik mempunyai unsur 1. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain. 2. Yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 3. Yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Dan yang keempat, organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu informasi publik dan siapa itu badan publik. Sekarang silahkan kalian simpulkan apakah yang disampaikan Menteri Purbaya itu informasi publik atau bukan? Apakah informasi yang disampaikan Menteri Purbaya adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik? Apakah informasi yang disampaikan itu berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara? Atau apakah informasi yang disampaikannya berkaitan dengan kepentingan publik? Kalau jawabannya iya, maka kesimpulannya informasi yang disampaikan Menteri Purbaya adalah informasi publik. Dalam pasal 7, Undang-Undang KIP mewajibkan badan publik untuk menyampaikan informasi publik. Pasal tersebut pun menegaskan badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban ini, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangannya antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara. Badan publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik. Bahkan di dalam pasal 10 Undang-Undang KIP menegaskan bahwa badan publik untuk segera menyampaikan informasi, badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Nah, jadi kalau Menteri Purbaya menyampaikan informasi publik terkait keuangan lembaga eksekutif baik di pusat maupun di daerah melalui media elektronik dengan melakukan konferensi pers, itu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang KIP yang bahkan menegaskan penyampaian informasi publik itu adalah merupakan kewajibannya. Ada yang penasaran kan? Sebenarnya
Ada nggak sih informasi publik yang nggak boleh disampaikan ke masyarakat? Sesuai pasal 17 Undang-Undang KIP, ada beberapa informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dibuka bisa mengganggu penegakan hukum. Informasi publik yang dibuka bisa mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha yang sehat. Informasi yang bisa membahayakan keamanan negara jika dibuka. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Informasi publik yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Jadi, kesimpulannya, gimana menurut kalian tentang informasi yang disampaikan oleh Menteri Purbaya? Apakah ada informasi yang dilarang sesuai ketentuan pasal 17 Undang-Undang KIP? Jika jawabannya tidak, maka informasi-informasi yang disampaikan Menteri Purbaya itu bukan informasi yang dikecualikan. Justru sebaliknya, informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang wajib untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi secara hukum, negara kita sudah menganut prinsip keterbukaan. Keterbukaan itu bahkan diwajibkan kepada para pejabat untuk mendorong partisipasi dan pengawasan publik. Sampai di sini dulu ya guys. Kalau ada pejabat atau mantan pejabat yang mendorong untuk saling koreksi hanya di ruang tertutup, wah, gimana ini? Tulis komentar kalian.